Semangat pagi, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, dan sukses selalu. Jumpa lagi bersama saya Alwahono dalam channel Bisnis dan Manajemen. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kepemimpinan. Kita tahu bahwa kemanapun arah organisasi atau perusahaan atau apapun yang kita pimpin itu sangat tergantung kepada pemimpinannya. Seorang pemimpin adalah seorang driver, seorang pemimpin adalah seorang supir atau seorang pilot, ya. Dia yang mengendalikan seluruh unitnya, dia yang mengendalikan kemana unit ini bergerak. Maka dia harus yang mengatur, ya, bagaimana jalannya sebuah organisasi atau apapun yang dia pimpin. Nah, untuk itu kita perlu memahami apa perbedaannya antara pemimpin dan pengikut, ya. Secara karakter, apakah kita termasuk orang-orang yang mempunyai karakter sebagai pemimpin, atau sebenarnya kita, kalau karakter kita itu sebagai seorang follower atau pengikut, cuman kita terpaksa karena ada tugas dan tanggung jawab atau kita ditunjuk sebagai pemimpin. Kalau kita membangun bisnis atau usaha, sudah tentu kita harus jadi pemimpin walaupun kita tidak memiliki karakter kepemimpinan secara penuh. Nah, bedanya antara pemimpin, ya, dan pengikut ini ada 7 hal yang patut kita perhatikan. Yang pertama adalah pemimpin mengambil inisiatif, ya, karena dia sebagai driver, pengemudi, tentu dia mengambil inisiatif dengan kecepatan berapa, kapan dia harus ngerem, kapan dia harus melaju, arahnya kemana. Nah, sedangkan penumpang itu memberi tanggapan, ya, begitu jalannya bagus, bahkan, ya kan, penumpang bisa saja tidur-tiduran, ya kan. Kemudian begitu diatur tidak bagus, ya, penumpang biasanya mereka protes lah, ya, mereka macam-macam lah, ya. Nah, maka perbedaan yang pertama, seorang pemimpin itu adalah mengambil inisiatif, ya, sehingga arah dan tujuan organisasi yang dipimpinnya jelas. Kalau pengikut, dia hanya mengambil tanggapan atau memberi tanggapan dan mengikuti. Kemudian yang kedua adalah pemimpin itu memimpin melakukan komunikasi secara aktif, ya. Dia menerima telepon, dia menerima email, tapi dia juga nelpon dan email secara aktif. Jadi secara aktif dia menghubungi pihak-pihak tertentu, ya, menghubungi klien dan menghubungi orang-orang yang punya kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan, sehingga dia mempunyai agenda bagaimana siapa saja yang dia harus hubungi, kepentingan seperti apa. Nah, sedangkan pengikut biasanya cenderung mendengarkan, mereka menunggu diberikan komunikasi, menunggu ada telepon, menunggu ada email yang masuk, dan mereka tidak bersikap proaktif. Nah, ini jiwa seperti ini, karakter seperti ini adalah termasuk karakter pengikut. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin itu penuh semangat, ya, dan selalu mampu memotivasi diri. Nah, kelebihan seorang pemimpin ini adalah semangat dan mampu memotivasi diri dan mampu memberikan motivasi kepada bawahan kita untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Kemudian bagaimana terhadap pengikut, ya? Pengikut biasanya termotivasi apabila diberikan motivasi, ya, mereka lebih menerima saja. Jadi kalau kita kasih motivasi baru mereka punya motivasi dan cenderung tidak pandai bagaimana cara memotivasi dirinya. Yang keempat, pemimpin selalu meluangkan waktu untuk merencanakan, kemudian untuk mengantisipasi masalah-masalah. Jadi sebagai seorang pemimpin selalu menyiapkan waktunya, ya, membuat perencanaan kerja, merencana tujuannya apa, kemudian bagaimana rencana kapan waktunya, berapa orang yang ditugas untuk melakukan pekerjaan ini, dan seterusnya, ya. Kemudian dia juga selalu memperhatikan risiko-risiko atau potensi-potensi masalah yang muncul. Kalau masalah itu muncul, bagaimana cara mengatasi masalahnya. Kemudian bagaimana seorang pengikut biasa menggunakan waktu setiap hari untuk menanggapi masalah. Jadi waktu-waktu yang digunakan setiap hari untuk memberikan respon
atau menanggapi masalah-masalah yang muncul ya dengan rutinitasnya sehari-hari, masalah ini. Nah, biasanya pengikut cenderung ya mereka menghabiskan waktu setiap hari untuk menanggapi masalah. Yang kelima, seorang pemimpin menginvestkan waktu ya bersama orang-orang. Jadi dia menginvestkan waktu, digunakan waktu secara bermanfaat bersama orang-orang lain. Nah, sementara pengikut cenderung menghabiskan waktu bersama orang lain. Jadi hari ke hari banyak menghabiskan waktu bersama orang lain ya. Kemudian yang keenam, seorang pemimpin itu mengisi agenda atau mengisi jadwal aktivitasnya sehari-hari. Mereka biasanya dengan berbagai kegiatan yang dibuat prioritas. Nah, seorang pemimpin melakukan kegiatan atau membuat agenda untuk mengisi setiap harinya. Biasanya mereka membuat prioritas apa yang dibuat. Nah, bagaimana cara menyusun prioritasnya? Kita nanti akan simak video yang berikutnya ya. Nah, itu seorang pemimpin dapat membuat agenda sesuai dengan prioritasnya mereka. Bagaimana seorang pengikut? Seorang pengikut biasanya mengisi agendanya sesuai dengan permintaan orang lain. Jadwalnya, waktunya, apa yang dikerjakan setiap hari biasanya adalah sesuai dengan permintaan orang lain. Kemudian yang ketujuh ya, pemimpin selalu melakukan evaluasi dan melakukan peningkatan kerja secara terus-menerus ya. Mereka selalu mengevaluasi kerjanya, kemudian selalu melakukan peningkatan kerja secara terus. Bagaimanakah seorang pengikut? Seorang pengikut biasanya mereka akan mengevaluasi kerjanya, akan mengevaluasi program-program yang mereka buat apabila diminta. Apakah diminta secara langsung atau diminta sesuai dengan tatanan waktu yang sudah ditetapkan di dalam sebuah organisasi. Nah, sahabat manajemen, silahkan kita lakukan evaluasi diri kita. Apakah kita pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan, ataukah kita masih mempunyai karakter dan jiwa seorang pengikut? Jika kita ingin sukses memimpin apa yang kita pimpin, maka 7 ya karakter kepemimpinan ini harus dapat kita terapkan, dan yang sifatnya follower ya itu dapat kita kecilkan. Ya, semoga kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang sukses, yang membawa organisasi atau unit kerja kita sekecil apapun di dalam organisasi atau perusahaan menjadi bagian yang sukses, dan kita menjadi pemimpin-pemimpin yang sukses. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa lakukan subscribe, kemudian like, share kepada teman-teman yang membutuhkan, komen ya, berikan komentar-komentar Anda untuk masukkan video ini atau sharing apa pengalaman kita masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Semangat pagi.